Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Di sebuah desa yang terlihat damai, tersimpan hati yang menghitam oleh ketamakan saat ibadah suci dijadikan ladang mencari pundi-pundi. Maka bumi dan langit pun tidak akan tinggal diam menyaksikan pengkhianatan. Keserakahan dimulai dari senyum Pak Kades yang manis dan menyembunyikan niat busuk di balik meja kekuasaannya. Pak Kades sedang berkeliling mengumpulkan uang kurban para warga. Assalamualaikum Bu. Gimana uang kurbannya? Udah ada kan? Ini hari terakhir loh. Besok saya udah mau belanja sapi. Alhamdulillah Pak, uangnya udah kekumpul. Hasil dari saya nabung jual gorengan ini Pak. Semoga berkah ya Pak. Amin. Mantap Bu. Ya wes, saya catat ya. Semoga kurbannya bermanfaat untuk orang-orang lain. Iya dong, pasti bermanfaat. Ini loh sapi yang dibeli, sapi premium. Makanya saya minta satu orang 5 juta. Karena sapi yang mau kita beli ini sapi mahal Bu. Kalau kita beli sapi mahal, nanti dagingnya dapat banyak. Jadi warga-warga di desa pada dapat banyak daging kurbannya Bu. Alhamdulillah Pak. Semoga ya Pak daging kurban ini berkah untuk kita semua. Amin. Ya wes, saya lanjut dulu ya Bu. Mau ngutip ke tempat lain. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Widih. Pak Maman, gimana Pak? Uang kurbannya udah ada belum? Pak Maman yakin mau tetap ikut kurban. Bapak loh, belum ada nyicil sama sekali dari tahun lalu. Alhamdulillah Pak, hari ini semua uangnya udah kekumpul. Udah seminggu ini Pak, saya ngutip rongsokan dari subuh ketemu subuh Pak. Maaf ya Pak, kemarin-kemarin uangnya belum ada. Mantap Pak Maman. Tapi Pak, tolong ya Pak, sapinya dipastikan sehat. Jadi warga-warga yang di sini bahagia nerima dagingnya Pak. Tenang aja lah Pak Maman, di tangan saya semua urusan jadi lancar. Gak usah khawatir, sapi yang saya beli itu udah pasti yang paling mahal Pak. Dia bergumam dalam hati menerima uang tersebut. Dia merasa jijik karena uangnya didapat dari hasil mengumpulkan sampah dan barang rongsokan. Ih, uangnya bau sampah, tapi ya sudahlah. Ya udah Pak, saya lanjut dulu ya. Oh iya Pak, hati-hati ya Pak. Saya mau ngutip dulu ke si Pak Ijo, tukang bakso di gang sebelah. Pak Ijo, gimana bakso kamu hari ini, lancar? Alhamdulillah Pak RT lancar. Udah ada sisa uang kurban kamu? Alhamdulillah Pak, udah ada. Emang ya Pak, rezeki itu ada aja. Padahal kemarin uang saya belum ada loh buat bayar kurban Pak. Tiba-tiba ada uang sugih yang mesen bakso saya di acara hajatan. Jadi untungnya full saya pakai buat lunasin uang kurban saya Pak. Wes mantep dong kalau kayak gitu. Kok saya nggak dibagi keuntungannya? Hehehehe. Hehehe, iya Pak. Semua untungnya dipakai buat bayar kurban ini Pak. Ya udah, ini uangnya saya terima ya. Saya mau lanjut lagi. Saya mau ke peternakan sapi. Oh, mau langsung beli hari ini Pak? Beli di mana Pak? Ya beli di peternakan yang paling mahal lah. Saya udah nemu tuh tempat jualan sapi premium. Semua sapinya gendut-gendut banget dan sehat-sehat. Mana level saya pakai sapi-sapi murahan dan kurus begitu. Wah, iya Pak, mantap-mantap Pak. Memang Pak Kades ini andalan kita semua. Ya iyalah, siapa dulu nih Pak Kades? Kamu jangan sepele sama saya. Ya udah, saya lanjut dulu ya. Mau beli sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan yang menerima amanah itu kini terlumuri oleh debu-debu dosa yang akan segera menggunung di sebuah peternakan. Niat jahat Pak Kades terjalin. Dia menukar ridho Tuhan
dengan tumpukan uang kertas. Pak, mana sapi-sapi pesanan saya? Oh iya Pak, aman-aman Pak. Udah kita siapin, tenang aja Pak. Ingat kan, saya pesannya yang gimana? Saya pesan sapi yang paling murah. Nggak apa-apa sapinya kurus dan sakit-sakitan. Pokoknya saya mau yang paling murah, Pak. Iya Pak, tenang aja. Ada sisa kok kemarin. Tapi Pak, sapinya udah lemes banget loh. Ada yang kena penyakit juga. Bapak yakin mau tetap beli? Sebenarnya sapi itu kita nggak jual Pak. Alah, udahlah, Pak. Nggak apa-apa, penyakitan juga. Saya bakalan tetap beli. Iya Pak, rencananya kita mau bawa sapinya ke dokter dulu. Setelah sembuh baru kita jual. Tapi Bapak maksa terus. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting harganya murah. Sakit juga nggak apa-apa, Pak. Ya udah deh Pak, kalau emang Bapak mau begitu, Bapak mau bayar cash atau transfer Pak? Cash aja, Pak. Oke Pak, harganya 5 juta per ekor ya. Karena Bapak beli 4, jadi totalnya 20 juta ya Pak. Tapi tenang Pak, kalau buat Bapak, saya bakalan kasih diskon 500.000 per sapi untuk Bapak. Spesial pokoknya mah. Sip. Tapi ingat ya, Pak. Di kwitansi tulisnya harga 35 juta per ekor. Hah? 35 juta Pak? Yang bener aja Pak. Masa sapi kurus dan penyakitan gini 35 juta, Pak? Udahlah, Pak. Itu bukan urusan Bapak. Yang penting saya beli sapi Bapak. Bapak tulis aja notanya 35 juta. Ya ampun, Pak. Apa nggak takut dosa, Pak? Ini kan uang kurban, Pak. Masa mau dikorupsi juga? Emang nggak cukup, Pak? Korupsi dana desa. Masa uang kurban mau dikorupsi juga, Pak? Diam kamu. Dosa itu urusan nanti. Yang penting saya bisa renovasi rumah. Ya udahlah Pak, terserah Bapak. Saya nggak ikut campur. Ya kalau ada apa-apa itu urusan Bapak ya Pak. Dosa ditanggung masing-masing loh Pak. Saya nggak ikut-ikutan. Kamu ini bicara dosa. Jangan sok suci lah. Cepat, stempel kwitansi palsunya. Pak Kades akhirnya menerima nota dengan harga 35 juta. Padahal sapi tersebut harganya hanya 4.500.000 rupiah karena kondisi sapi itu sangat kurus dan penyakitan. Kini satu stempel palsu telah diketuk, mengundang murka yang tak kasat mata. Hari H pun tiba. Kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran mulai menampakkan dirinya lewat rupa-rupa yang menyedihkan. Loh, Pak Kades, kok sapinya kurus gini, Pak? Ini sih lebih mirip kambing raksasa, Pak. Iya Pak, ini sapi atau kucing? Kok kurus begini Pak? Jalannya juga pincang. Bapak yakin Pak, peternaknya nggak salah anter? Kan Bapak bilang Bapak mau beli yang premium Pak. Iya Pak RT, Bapak kan bilang daging kurbannya itu ratusan kilo. Kok yang datang kurus-kurus gini Pak? Pak, coba dicek lagi Pak. Takutnya peternaknya salah kirim. Gak mungkin sapi 35 juta sekurus ini Pak. Kalian ini orang miskin aja sok tahu ilmu peternakan. Kalian tahu nggak? Sapi kurus begini itu sapi yang sehat. Karena dia makannya salad. Dia itu diet. Dia nggak kolesterol. Jadi bentuknya begini, ini tuh sapi sehat. Orang miskin aja sok tahu semuanya. Pak, tapi Pak, saya kan bayarnya untuk sapi premium, Pak. Kok ya yang datang sapi kurus begini, Pak? Kayak nggak makan ini sapinya sebulan, Pak. Miskin, denger ya. Ini namanya sapi diet. Dagingnya sedikit lemak. Sehat untuk jantung kalian. Tapi Pak, kami pengen yang terbaik Pak untuk kurban Pak. Kami loh Pak, udah ngumpulin selama 1 tahun dari dagangan kami Pak. Buat ngasih yang terbaik. Udah. Bacot aja kalian ini. Kalau emang nggak mau, ambil aja uang kalian. Tapi nggak bisa dibalikin seutuhnya ya. Udah. Kalau kalian nggak mau ikutan kurban, silahkan pergi dari sini. Tapi jangan harap uang kalian bisa kembali. Ya Allah, Pak. Tega sekali Bapak, Pak. Kami menabung dengan air mata loh Pak. Berisik. Saya ya, udah capek keliling ngumpulin uang kalian. Kalian malah banyak protes. Ya gimana Pak, kami nggak protes.
Kami kan niatnya mau beli sapi premium, Pak. Capek-capek kami ngumpulin uang buat beli sapi premium. Yang datang malah sapi penyakitan gini. Heh, miskin, udah saya bilang, ini bukan sapi penyakitan. Justru ini sapi sehat, sapinya diet, nggak banyak kolesterol. Ngerti nggak sih kamu miskin? Ah, udah. Cepat ikat sapinya di lapangan. Jangan banyak tanya lagi. Kita udah mau mulai nih. Kalau kalian nggak mau, kalian pulang aja dari sini. Hati warga teriris. Doa-doa orang terzolimi kini mulai meluncur ke atas langit. Saat gema takbir memuji kebesaran Tuhan, sebuah peringatan pertama dikirimkan kepada hamba yang melampaui batas. Bu, ini satenya bukan kamu pakai dari daging sapi kurban tadi kan? Enggak dong Pak, tenang aja. Ibu tahu kok yang Bapak lakuin. Iya Bu, soalnya sapi-sapi itu pada penyakitan. Nanti kalau kita makan dagingnya, kita kena penyakit Bu. Iya Pak, Ibu tahu. Ini daging kemarin Ibu minta sama kampung sebelah. Ibu bilang aja. Heh, jangan lupa jatah Pak Kades. 10 bungkus plastik besar. Tadi siang diantar tuh sama mereka Pak. Ibu juga nggak mau Pak makan daging sapi kurban yang Bapak beli. Orang sapi kelihatan banget penyakitan gitu. Ih, najis banget. Ntar Ibu kena penyakit lagi. Hahaha. Emang ya Bu, uang haram itu rasanya jauh lebih nikmat. Iya dong Pak, kan dapatnya gampang banget. Bu, tenggorokanku Bu. Bu, tenggorokanku kenapa Bu? Sakit banget Bu. Pak, kenapa Pak? Bapak keselak. Bentar Pak, bentar Ibu ambilin minum ya Pak. Bukan Bu, rasanya seperti aku nggak bisa ngomong Bu. Pak, Bapak kenapa Pak? Pak, tolong Pak, kenapa Pak? Bu, tolong Bu, sakit banget Bu. Pak, sebentar Pak, Ibu cari pertolongan Pak. Pak RT bergumam dalam hati. Tiba-tiba mulutnya tidak bisa berbicara. Setiap kali dia ingin mengatakan sesuatu, dia malah membunyikan suara sapi. Tolong suami saya, tolong dia kenapa, tolong ambilkan air, tolong. Dia meronta-ronta meminta tolong agar orang-orang mau menolongnya. Malam yang seharusnya penuh ampunan berubah menjadi awal petaka bagi sang pengkhianat amanah. Matahari terbit membawa kesaksian. Raga yang berlumur dosa mulai merasakan perihnya keadilan ilahi. Pak Kades terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Setiap kali ia berusaha mengeluarkan suaranya, yang terdengar oleh warga hanya suara sapi yang bergumam. Tolong suami saya, tolong. Suami saya kenapa? Tolong, ya Allah, ampunilah dosa-dosa suami saya, ya Allah. Istri Pak RT menangis histeris. Warga yang melihat kondisi Pak RT langsung bergumam. Tuh, itu adalah azab buat Pak RT. Lagian, dia sih naikin harga sapinya parah banget. Masa sapi kurus dan penyakitan dibilang harga 35 juta? Lagian kemarin aku dengar tuh dari yang jual sapi, katanya sebenarnya harganya nggak 35 juta, tapi 4.500.000. Orang itu loh sapinya penyakitan. Iya, ada yang bilang juga. Padahal si penjualnya udah nggak mau jual tuh, karena sapinya mau diobatin dulu. Tapi si Pak RT ngeyel. Dia maksa banget tuh mau beli sapinya. Ya udah, sekarang kena azab tuh kan, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Masa tiap kali dia ngomong yang terdengar hanya suara sapi? Heh, kalian bisa diem nggak?
Di mana hati dan perasaan kalian ya? Suami saya terbaring seperti ini, masih bisa-bisanya kalian menggosip. Udah Bu, itu teguran Tuhan Bu. Pak Kades loh Bu, makan uang haram hasil dari keringat kita. Kita ngumpulinnya mati-matian. Pak Kades enak-enakan nikmatinnya Bu. Udahlah, diam kalian. Tiba-tiba kondisi Pak Kades semakin parah. Pak Kades terbaring kaku tak berdaya hingga akhirnya Allah memanggilnya dalam keadaan yang berlumur dosa. Tanah menjadi saksi bisu bahwa bumi menolak mendekap jasad yang penuh dengan dengki dan pengkhianatan. Ya ampun, kasihan banget ya. Liang lahatnya menyempit terus. Gak muat tuh untuk badannya. Padahal udah ditekan pakai kayu, tapi tetap aja tuh jenazahnya gak muat. Terus kalian denger gak dari dalam kuburannya? Kayak ada suara sapi kan? Iya bener-bener. Kayak ada suara sapi. Kasian sih, tapi kerjaannya korupsi terus sih. Sampai uang kurban aja dikorupsi. Harta korupsi tidak akan pernah dibawa mati, tapi azabnya setia menanti. Daging kurban mungkin sampai ke perut manusia, tapi ketulusanlah yang sampai kepada Sang Pencipta. Barang siapa yang mencuri jalan menuju surga orang lain, maka ia akan terseret di neraka ciptaannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.